Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa kabarnya pagi ini? Baik semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama dulu berdoa ya. Jadi kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silahkan Wanda Berlin mana? Ya, setelah berdoa, jadi kemudian Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian ya. Ini apakah sudah hadir semua ini? Jadi kita 10 orang. Ahmad Nur Nabila ada? Hadir, Bu. Ahmad ya. Kemudian Muhammad Afrizal Bimantara ada? Ada ya. Ada, Bu. Tapi sebelum kita mulai, jadi Bu Guru sampaikan dulu ya aturan pembelajaran kita hari ini secara daring. Jadi anak-anak saya harapkan semua videonya atau kameranya diaktifkan. Kemudian untuk mikrofonnya dimatikan dulu ya. Selama Ibu Guru menjelaskan, mikrofonnya dimatikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau menjawab pertanyaan atau bertanya, baru diaktifkan kembali. Ya. Ya, jadi Ibu Guru izin share screen dulu. Terlihat, Bu. Lihat ya. Oke. Terlihat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai alat ukur dan alat uji. Ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mungkin Ibu Guru akan mereview dulu ya. Ingatan kalian. Coba kalian sebutkan benda sehari-hari yang kalian pakai di sekolah yang memiliki panjang yang berbeda. Kira-kira apa? Coba Lutfi, mana Lutfi? Lutfi kameranya dinyalakan ya. Siapa? Ya, supaya kelihatan orangnya. Oke, Lutfi, kira-kira apa Lutfi? Pertanyaannya apa tadi, Bu? Ini ada, coba lihat di layarnya. Benda sehari-hari yang kalian pakai di sekolah yang memiliki panjang yang berbeda. Kira-kira apa? Papan tulis. Oke, papan tulis. Ya, sekarang ini ada lagi pertanyaan. Kira-kira bagaimana cara kalian membandingkan panjang benda-benda tersebut? Nah, coba Elsa, mana Elsa? Elsa mana? Oke, coba Elsa. Buka anunya Elsa. Speakernya, supaya kedengaran suaranya Elsa. Ini Elsa, bagaimana cara kalian membandingkan panjang benda-benda tersebut? Dengan alat ukur atau penggaris. Oke, jadi dengan alat ukur atau penggaris ya. Ini jawabannya. Jadi kita bisa bandingkan panjang benda-benda tersebut ya dengan menggunakan mistar. Kalau misalnya hari-hari mistar atau alat ukur. Ya, jadi itu. Jadi ya. Pertama, kalian mampu menjelaskan definisi alat ukur dan alat uji listrik serta sistem kalibrasi alat. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis alat ukur dan alat uji listrik. Jadi ini ya, dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tadi sudah menjelaskan definisi alat ukur dan alat uji listrik serta sistem kalibrasi alat. Nah, yang kedua, menjelaskan jenis-jenis alat ukur dan alat uji listrik. Ya, itu tujuan kita pada hari ini. Nah, kemudian kita lanjut ya. Sekarang Ibu Guru mau tampilkan video pembelajaran. Sika, pernahkah kalian menimbang suatu benda atau pernahkah kalian melihat seorang dokter mengukur suhu tubuh pasiennya? Semua itu berkaitan dengan pengukuran loh. Apa sih pengukuran itu?
Yuk kita simak bersama-sama. Pengukuran dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat pengukuran. Ya, demikian tadi ya video pembelajaran yang Ibu sudah share. Ya, sekarang mungkin kalian bisa ikuti tadi. Bisa ya, saya ikuti. Nah, apa penyebab sampai adanya perbedaan perbedaan pengukuran dari kedua anak tadi? Coba Ibu Guru tunjuk saja. Hafiz Ansyari. Ya. Oh, Saya ya. mau kasih kesimpulan. Oh, boleh. Ya, silakan Wanda. Menurut saya ini karena adanya kesalahan sistematik, karena mungkin yang kan ini ada dua anak yang mendapatkan hasil yang berbeda ya. Ya. Nah, mungkin satu anak mendapatkan hasil yang benar karena multimeter analognya sudah dikalibrasi. Terus yang anak satunya belum dikalibrasi, jadi mereka berdua mendapatkan hasil yang berbeda. Oh ya, betul sekali. Ya, betul sekali Wanda ya. Jadi ini ada hasil yang berbeda. Kemungkinan yang pertama itu adalah masalah kalibrasi alat ya. Iya, Satu anak mungkin betul. sudah melakukan kalibrasi dan satunya belum melakukan kalibrasi. Jadi itu yang Iya. pertama. Yang kedua, karena faktor dari arah duduk anak tersebut. Jadi kalau kita menggunakan multimeter, ya jadi cara baca kita itu harus tegak lurus dengan multimeter. Jangan ke samping kiri atau samping kanan. Seperti itu ya. Oke, sudah dipahami? Nah, sekarang Paham, Ibu. ya, Ibu Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok diskusi di sini ya. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, untuk kelompok 1 ini saya sebutkan atau saya sebutkan saja ya. Kelompok 1 Ahmad Nur Nabila, dengar ya namanya. Kemudian Muhammad Afrizal Bimantara, Dea Ramadhani, dan Elsa. Ibu Guru kasih waktu 10 menit bisa kira? Tidak. 10 atau 15 menit. Kelompok 3 sudah, Bu. Oh ya.
Oke. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kelompok sekarang kita presentase ya. Jadi Ibu Guru mulai dari kelompok 3. Nanti kelompok 3 presentase, yang lain kalau mau menanggapi silahkan. Kalau mau bertanya silahkan. Ya, saya persilahkan kepada kelompok 3, 1 orang ya ketua kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi. Jadi langkah-langkah dalam mengkalibrasi multimeter analog adalah pertama memeriksa jarum penunjuk, kedua atur kedudukan jarum penunjuk, ketiga memasang probe, memasang probe, keempat mengatur selektor switch, kelima membuat short circuit, dan keenam menempatkan jarum penunjuk di posisi 0. Itu tadi jawaban dari kelompok kami. Ya. Kelompok lain bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Kelompok 1? Kelompok 1 mau menanggapi? Tidak? Tidak? Itu ya. Ini. Ibu Guru izin share screen dulu ya. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa alat ukur yang sudah kalian sebutkan tadi, yang sesuai dengan pertanyaan di LKPD ya. Yang pertama itu mistar atau penggaris. Jadi mistar atau penggaris ini alat yang digunakan untuk mengukur panjang barang atau benda dengan beragam ukuran. Jadi ketelitian mistar adalah 1 mm. Kemudian yang kedua, meteran. Jadi meteran ini alat ukur panjang yang biasa digunakan dalam proyek bangunan. Meteran ini biasa disebut juga dengan roll meter. Jadi dia memiliki ketelitian pengukuran hingga 0,5 mm. Kemudian jangka sorong. Jadi jangka sorong ini alat yang digunakan untuk mengukur diameter luar maupun diameter dalam dari dimensi suatu besaran. Kemudian yang selanjutnya, mikrometer sekrup. Ya, jadi sebagaimana namanya, alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan, panjang benda, dan dimensi luar benda yang berukuran relatif kecil. Jadi alat ini memiliki 3 bagian, yaitu selubung utama, selubung luar, dan selubung ulir. Jadi selubung utama memiliki fungsi sebagai tempat skala utama, yang menunjukkan hasil pengukuran yang tetap dan tidak dapat dipindah-pindah. Kemudian yang selanjutnya, termometer. Termometer ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur derajat suhu suatu benda. Oke. Evaluasinya dalam bentuk Google Form. Jadi silakan kalian kerjakan evaluasi. Jadi ini 5 nomor. Silakan kalian kerjakan. Lutfi diganti Rifki, Bu. Rifki. Bisa, Bu. Oh, di sini ketika pengejar ya. Ya, siap. Jadi silakan kelas ini dibuka. Hari ini udah
Saya mau kasih kesimpulan. Menurut saya ini karena adanya kesalahan sistematik, karena mungkin yang kan ini ada dua anak yang mendapatkan hasil yang berbeda ya. Nah, mungkin satu anak mendapatkan hasil yang benar karena multimeter analognya sudah dikalibrasi, terus yang anak satunya belum dikalibrasi, jadi mereka berdua mendapatkan hasil yang berbeda. Iya, betul. Iya.
Karena bagaimana memperjelaskan multimeter multimeter analog. Iya. Bagaimana cara menggunakan mengkalibrasinya. Dan yang keempat mengatur selektor switch, dan yang kelima membuat short circuit. Yang keenam menempatkan jarum penunjuk di posisi 0. Sudah, Bu. Beda-beda, jadi mau tahu mana listrik dalam multimeter untuk mengukur hambatan, tegangan, dan arus listrik. Penggaris untuk mengukur benda dengan satuan sentimeter, meteran untuk mengukur benda dengan satuan meter. Sudah itu saja, Bu. Ada voltmeter. Ini yang pertama adalah voltmeter. Voltmeter sendiri merupakan alat ukur tegangan yang masuk di dalam satu rangkaian. Umumnya voltmeter ini sering digunakan oleh teknis elektronik agar mengetahui besarnya tegangan listrik yang masuk di dalam rangkaian. Yang kedua yaitu amperemeter. Jenis alat ukur listrik yang berikut adalah ampermeter. Ampermeter merupakan alat yang sering dipergunakan untuk mengukur arus AC di rangkaian elektronik. Saat menggunakan ampermeter, lalu arus listrik yang melewati rangkaian akan diketahui secara akurat. Yang ketiga yaitu frekuensi meter. Pada dasarnya frekuensi meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi pada rangkaian listrik AC. Yang keempat adalah OHM meter, berfungsi sebagai pengukuran daya listrik dan resistensi rangkaian listrik. OHM meter juga dapat digunakan untuk mengetes apakah bagian saklar listrik serta kabel terputus atau tidak. Yang kelima, wattmeter. Ini berarti lagi, Pak. Baik, Bu. Yang pertama ada frekuensi meter. Fungsinya berfungsi sebagai pengukur daya listrik dan resistensi rangkaian listrik. OHM meter juga dapat digunakan untuk mengetes apakah bagian saklar, string serta kabel terputus atau tidak. Kedua, wattmeter berfungsi untuk mengukur daya di rangkaian listrik. Yang ketiga, kWh meter berfungsi untuk mengukur daya listrik yang sudah digunakan oleh rumah serta bangunan dalam periode tertentu, umumnya dalam waktu 1 bulan. Test pen digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya aliran listrik di penghantar listrik dengan menggunakan indikator lampu. Nanti jawaban kalian silakan kalian fotokan dan kirimkan ke grup. Nanti tulis nama ya, nama dan kelasnya. Ya, berarti evaluasinya selesai. Nah, kami semua ya jawabannya. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mungkin Ibu Guru akan bertanya dulu kepada anak-anak semua.
Oh iya, oke. Kasih Elsa. Kalau Rajka, coba Rajka. Bagaimana kesan-kesannya dengan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran yang dilakukan secara daring? Sangat senang dan menarik, Bu. Oh, sangat senang dan menarik ya. Oke. Jadi harapannya bagaimana ke depannya? Selanjutnya seperti ini ya, jadi kalian bisa aktif, gitu. Iya, Oh iya, oke. Terima kasih ya. Ya, jadi demikian mungkin pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya, ya Bu Guru minta maaf ya. Jadi sebelum pembelajaran kita hari ini kita akhiri, saya persilahkan untuk ketua kelas. Ketua kelasnya seharusnya laki-laki nih, masa perempuan? Baik, Bu. Rajka coba, nanti Rajka yang pimpin doa. Jadi sebelum pembelajaran kita selesai, jadi mari kita bersama-sama dulu berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan Rajka. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, sekian pelajaran kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya anak-anak. Baik, Bu. Jadi Terima bagi kasih, Bu. kalian yang sudah berpartisipasi, Ibu Atukan terima kasih. Sekarang kalian